A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma Allahumma shalli shalli ala Muhammad wa Muhammad ali wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wajil farajahum wa rizqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Ramadan penuh berkah ini kita melanjutkan ngaji buku Berjalan di Bawah Cahaya Ahlul Bait alaihissalam. Nah, insyaallah dipandu sama guru kita Ustaz Rahmat Hidayat, yang kemarin itu kalau kita lihat yang kita sudah masuk ke bagian tentang kedudukan Ahlul Bait. Ya Ustaz ya, kita sudah masuk ke kedudukan Ahlul Bait, dan kemarin juga sudah membahas tentang Sayyidah Fatimah, terus juga Fadak, dan ada beberapa nas-nas juga yang disebutkan. Insyaallah kita melanjutkan lagi. Sebagai tradisi kita biasakan sebelum kita memulai, kita hantarkan dulu Fatihah. Yang pertama untuk baginda Nabi dan keluarganya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fatihah kedua kita hantarkan untuk penulis buku ini, Hasan Musa As-Safar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fatihah selanjutnya kita hantarkan untuk Maha Guru kita, Allah yarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat beserta almarhumah Ibu Is Kartini binti Iris Suhanda dan keluarga besarnya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Baik Ustaz, lanjut aja, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa billahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap Ahlul Bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu amalana wa amalakum min salatin wa siyamin wa qiraatil Qur'an wal awrad wa tasbihat wa takbirat wa ila ghairi dzalik minal a'malis salihati ramadhaniyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima manasik Ramadan Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah masih mengizinkan kita untuk melanjutkan berasyik masyuk dan bernikmat-nikmat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hingga akhir Ramadan nanti kita keluar sebagai hamba
yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan lanjutkan membaca buku Berjalan di Bawah Cahaya Ahlul Bait yang merupakan terjemahan dari kitab Idha'at min Sirati Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Yang kalau saya tidak salah ingat, kali ini kita akan masuk ke dalam dalil-dalil, baik itu dalil Al-Quran maupun dalil hadis, yang tentunya kitab ini tidak secara rinci mengupas dalil per dalil, karena memang kitab ini sangat tipis. Karena kalau saya melihat tujuan dari kitab ini adalah menjelaskan posisi para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam di dalam menghadapi perbedaan zaman, perubahan zaman, pergolakan zaman, baik sosial, politik, maupun aspek-aspek yang lain. Jadi untuk detail atau pendalaman dari per dalil, barangkali ada kitab-kitab yang lain atau mungkin ustadz-ustadz yang lain yang akan ataupun sudah menjelaskan detail daripada argumentasi berdasarkan ayat atau riwayat mengenai keutamaan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Kita akan memulai dari dalil Al-Quran atau dalil Qur'ani. Di sini penulis menyebutkan 3 dalil ayat Qur'ani, yaitu ayat mubahalah, ayat tathhir, dan ayat mawaddah. Dan sekira ayat-ayat ini sudah sangat lekat dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi saya akan baca saja sampai nanti ada yang perlu ditambahkan. Halaman 20 ya. Dalam Al-Quran, artinya dalil tentang keutamaan Ahlul Bait dalam Al-Quran. Di atas semua nas atau nas syar'i, telah tersebut pula ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi selain hadis yang kemarin sempat kita singgung, beberapa masalah yang berhubungan dengan keutamaan Ahlul Bait sebagai muqaddimah, telah tersebut pula ayat-ayat suci Al-Quran yang disepakati oleh segenap kaum muslimin bahwa Ahlul Bait adalah asbab nuzul daripada ayat-ayat tersebut. Bahwasanya ayat-ayat itu diturunkan berkenaan dengan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Di antara firman Allah itu adalah ayat mubahalah. Ayat mubahalah di mana Allah berfirman, untuk Ustadz Aksa, saya bisa share ya? Silakan Ustaz. Baik. Nah, itu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-61. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kafirin. Shadaqallahul aliyyul 'azim. Allah berfirman, maka barang siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datangnya ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah. Mengenai mubahalah sudah dijelaskan oleh Kiai Miftah pada beberapa pertemuan. Maka kita bermubahalah kepada Allah dan kita mohon kepada Allah supaya laknatnya ditimpakan kepada para pendusta. Nah, ayat itu turun berkenaan dengan kedatangan rombongan Nasrani dari Bani Najran untuk berdebat dengan Rasulullah. Maka Allah memerintahkan agar Nabi menyuruh mereka untuk melakukan mubahalah. Jadi saling bersumpah
atas kebenaran dan melaknat para pendusta. Dan perlu diketahui bahwasanya mubahalah ini bukan satu peristiwa sembarangan. Jadi artinya kita tidak bisa kemudian kita punya masalah dengan seseorang kemudian kita bermubahalah. Itu tidak diperkenankan. Karena mubahalah ini pun kalau kita melihat konteksnya jelas-jelas atas perintah Allah. Rasulullah melakukan mubahalah atas perintah Allah. Saya kira Rasul dengan akhlak yang sedemikian mulia tidak akan pernah punya inisiatif untuk melakukan mubahalah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, dan yang jelas ketika Allah memerintahkan hasilnya adalah pasti, maka disinilah Rasul melakukan mubahalah. Nah, ini salah satu daripada sunnah Rasulullah, tapi yang merupakan sunnah yang eksklusif dan khusus untuk seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana seringkali kita lupa bahwasanya setiap anbiya memiliki kekhususan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa serta-merta ditiru oleh umatnya. Jadi satu hak khusus yang memang itu hanya bisa dilakukan oleh seorang utusan. Jadi tidak boleh kemudian kita punya masalah dengan tetangga kita, kemudian kita mubahalah. Tidak boleh ya. Nah, apalagi sudah sampai laknat. Ketika kita melaknat, suatu saat kita melaknat tetangga kita dengan berbagai macam laknat, ternyata Allah Maha tahu. Allah membalikkan hati tetangga kita minta maaf kepada kita, datang kepada kita dengan membawa makanan. Bagaimana dengan nasib laknat yang sudah terlanjur kita ucapkan untuk dia? Bagaimana cara kita menebusnya? Mungkinkah kita memberitahukan kepada tetangga kita bahwa kita sudah melaknat dia? Nah, saya kira itu yang harus digarisbawahi mengenai mubahalah. Menyuruh mereka untuk melakukan mubahalah jika mereka tidak bersedia mengikuti kebenaran. Akhirnya mubahalah disepakati, dan pada saat yang ditentukan Rasulullah hanya mengajak serta Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, yang kemudian diabadikan dalam ayat di atas sebagai anak-anak kami, yaitu Hasan, Husain, perempuan-perempuan kami, Fatimah Zahra, dan diri kami, yaitu Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Semua itu telah disebutkan oleh jumhur atau mayoritas ahli tafsir, para sejarawan Islam dan ahli hadis, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika turun ayat marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, yaitu ayat di atas, Rasulullah mengajak Ali, Fatimah, Hasan, Husain seraya berkata, ya Allah, haula'i ahlu baiti, mereka adalah keluargaku. Ini ayat yang pertama di dalam Al-Quran mengenai Ahlul Bait salamullah alaihim ajmain, keutamaan kedudukan Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Kemudian langsung kita menginjak ayat yang kedua, yaitu ayat Tathir. Kita menginjak ayat Tathir. Ayat Tathir ini adalah ayat yang di satu sisi, karena ia bergandengan dengan beberapa ayat mengenai istri Nabi, teguran Allah kepada istri-istri Nabi, ya nisa'an Nabi, diawali dengan ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, maka banyak kalangan kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah memahami atau menafsirkan ayat tathir ini, ayat pensucian ini, berhubungan dengan istri-istri Nabi. Tapi pada waktu yang sama, kalau kita melihat rentetan ayatnya, kita akan temukan bahwasanya ayat tathir adalah sebuah pengecualian yang sangat jelas. Jadi seakan-akan ketika istri-istri Nabi berkumpul dengan Ahlul Bait, kemudian istri Nabi ditegur, diberikan di situ taklik, bukan kamu wahai Ahlul Bait, tapi istri-istri Nabi. Yang artinya Ahlul Bait bukanlah istri-istri Nabi. Kalau kita melihat dari ayat yang pertama,
wahai istri-istri Nabi, barang siapa yang melakukan kemungkaran di antara kalian, kemungkaran yang jelas, maka azabnya akan dilipat gandakan 2 kali. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Dan seterusnya mengenai wala tabarujna tabarujal jahiliyatul ula, jangan kamu berhias seperti berhiasnya perempuan-perempuan pada zaman jahiliyah. Nah, di sini kita belum membicarakan mengenai dhamir atau kata ganti ya. Di sini perhatikan sampai kepada wati'nallah wa rasulahu, dan taatlah kalian wahai para perempuan kepada Allah dan Rasulnya. Di sini kemudian terjadi pengecualian termasuk penyebutan dhamir yang berbeda, yaitu innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, di mana dhamir sebelumnya adalah kunna atau antunna, kalian para perempuan, sementara innama yuridullah liyudhiba ankum, kum antum artinya laki-laki. Dan uniknya lagi, setelah selesai wa yutahhirakum tathira, dilanjutkan lagi dengan teguran kepada para perempuan, wat kurna fi buyutikunna, dan seterusnya. Jadi ayat ini memberikan satu penjelasan kepada kita. Jadi ayatnya bunyinya adalah, saya kira antum juga sudah hafal, makanya tadi saya lupa untuk menyebutkannya terlebih dahulu. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dari kalian ini laki-laki. Sementara sebelumnya ayatnya tentang perempuan, kunna, dhamirnya kata gantinya perempuan. Ankum rijsa ahlal bait, menghilangkan dari kalian kekotoran wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Syekh Ibnu Taimiyah pernah berkata, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan perawi lainnya, sebuah hadis dari Ummu Salamah yang berkata, ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah menutupi Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dengan kisah atau kain seraya berkata, ya Allah, merekalah ahlul baitku. Ya Allahumma haula ahlul baiti, maka hilangkanlah segala kekotoran dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Sunnah Nabi menafsirkan kitab Allah. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan bagaimana Allah berkehendak mensucikan ahlul bait sesuci-sucinya, maka kemudian sunnah Nabi menafsirkan ayat itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sunnah Nabi menafsirkan kitab Allah dan merupakan keterangan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Rasul mengatakan mereka adalah ahlul baitku, meskipun alur ayat berbicara mengenai istri-istri Nabi yang termasuk ahlul bait pada zahir ayat itu ayat tentang tathhir atau ayat tathhir itu berada pada sekumpulan ayat mengenai teguran kepada istri-istri Nabi. Namun mereka, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, lebih berhak untuk disebut ahlul bait Nabi karena hubungan nasab selalu lebih kuat daripada hubungan sabab. Kita sudah pernah sampaikan, hubungan nasab adalah hubungan nasab. Hubungan sabab adalah yang bukan nasab, tapi dihubungkan oleh sebuah peristiwa. Perkawinan, anak angkat, susuan misalkan, dan lain sebagainya. Ketika kemudian Allah berkehendak membersihkan kekotoran dari ahlul bait dan mensucikan sesuci-sucinya, Nabi menyuruh ahlul bait yang terdekat, yaitu Ali, Fatimah, dan 2 pemuda surga, Al-Hasan wal Husain, sehingga mereka mendapat penyucian Allah dan kesempurnaan doa Nabi bagi mereka. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwa pembersihan dari kotoran dan penyucian dari dosa merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tercurah, serta nikmat dan kasih sayangnya yang tidak mungkin dicapai dengan daya dan upaya mereka semata.
Jadi pensucian memang setiap kita harus mengawali dengan usaha mensucikan diri. Sampai sekali lagi seringkali kita sampaikan ya, bahwasanya yang pertama memang kita mendapatkan hidayah tasyri'iyah. Kita diminta untuk beramal, berdoa, bermunajat, mengamalkan fikih. Itu merupakan tasyri'i kita. Hidayah tasyri'iyah di mana Allah menurunkan kepada kita ayat-ayatnya, keterangannya, syariatnya, itu namanya tasyri'iyah. Tapi kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikuatkan hidayah itu dengan hidayah takwiniyah. Hidayah takwiniyah adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita menuju kepada hidayah. Ingat, semua berawal dari usaha dan perjuangan kita untuk melaksanakan hidayah tasyri'iyah. Sebelum kita melaksanakan hidayah tasyri'iyah, sebelum kita melangkah di jalur syariah, kemudian kita lengkapi dengan jalur tarekat, jangan sekali-kali kita berharap kita akan mendapatkan hakikat hidayah. Pertama, kita laksanakan syariat dengan seikhlas-ikhlasnya. Kemudian kita isi syariat itu dengan hakikat. Kita isi ruku sujud itu dengan tawadhu, dengan khusyuk, dengan taqarrub, dengan keikhlasan yang disebut dengan tarekat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hakikat dalam bentuk hidayah takwiniyah. Hidayah takwiniyah yang tidak mungkin kita menolaknya, yang tidak mungkin kita melakukan kesalahan dalam hidayah takwiniyah, karena secara logika itu bersifat ilmu hudhuri, bukan gambaran sesuatu yang sampai kepada kita, tapi hadirnya sesuatu itu sendiri kepada kita. Gambaran bisa saja salah, tapi sesuatu yang datang tidak mungkin salah. Ala kulli hal. Ayat yang ketiga adalah ayat mawaddah. Perhatikan di situ pada catatan kaki disebutkan Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah. Tadi kan yang mengatakan adalah Syekh Ibnu Taimiyah, hukukul ahlul bait sebenarnya. Halaman 25 sampai 27 ditahqiq oleh Abdul Qadir Atta Darul Kutub Al-Almiyah Beirut. Itu ayat tathhir. Jadi saya kira saya agak cepat karena siapa yang tidak tahu tentang ayat tathhir ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan itu. Ayat mawaddah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Tidak ku minta dari kalian balasan kecuali kecintaan kalian kepada al-qurba, kepada kerabat, kepada ahlul bait. Nam, faman yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Barang siapa yang berinisiatif untuk berbuat kebaikan, akan kami tambahkan kebaikannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Berterima kasih. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, telah diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Tabrani, oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas yang berkata, saat ayat ini diturunkan, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah kurbamu atau kerabatmu yang kecintaan kepada mereka adalah wajib bagi kami? Ali, Fatimah, dan kedua putranya. Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian kecil daripada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Bahkan kalau tidak salah, di dalam tafsir Al-Qumi, bahwasanya surat Al-Fatihah itu berhubungan dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Yang mana ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Siratal mustaqim adalah wilayatu Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam,
Ghairil maghdubi alaihim, jangan jadikan kami orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang melawan wilayah Ali bin Abi Thalib, waladhdallin, jangan jadikan kami orang yang tersesat, yaitu orang yang tidak mengenal wilayah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ini sekali lagi, ini secara ringkas saja beberapa ayat sehubungan dengan keutamaan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Dalil Al-Quran beberapa sudah kita sebutkan. Sekarang kita masuk ke dalam dalil hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mohon izin untuk saya membacakan lebih cepat karena nanti ada beberapa poin belakangnya barangkali yang merupakan tujuan utama daripada penulisan kitab ini. Adapun untuk mengetahui jumlah dan kejelasan redaksi hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait dan anjuran kepada umat untuk bersandar serta berpegang kepadanya, cukuplah merujuk kepada sumber-sumber hadis baik di kalangan Syiah maupun Ahlus Sunnah. Sekali lagi sering kita sampaikan juga bahwasanya keutamaan mereka tidak diragukan lagi, tidak memerlukan dalil. Dalil hanya diperlukan ketika munculnya syubhat. Syubhat yang mengaburkan sesuatu yang sebelumnya badihi, yang sebelumnya jelas. Meskipun demikian, kita temukan beberapa hafidh atau penghafal hadis yang telah menyusun kitab khusus berkenaan dengan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam secara umum atau tentang masing-masing imam Ahlul Bait secara khusus. Kita temukan kitab secara umum membahas mengenai Ahlul Bait, ada yang setiap kitab membahas masing-masing dari 12 imam Ahlul Bait salamullah alaihim ajmain. Antara lain adalah kitab Dzakhairul Uqba fi Manaqib Dzawil Qurba karya Imam At-Tabari Al-Makki 615 sampai 793, kitab Tadhkiratul Khawas karya Sibtul Hafidh bin Al-Jauzi Al-Hanafi 581 sampai 654 Hijriah, kitab Khasa'is Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karya Hafidh An-Nasai 215 sampai 303, dan masih banyak penulis yang lain yang sempat mengumpulkan hadis keutamaan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, untuk ayat mawaddah tadi itu ada di catatan kaki, ada di Shawahiqul Muhriqah juz 2 halaman 487. Nah, telah diriwayatkan hadis yang cukup menonjol. Di antara sekian banyak hadis mutawatir di mana Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan Ahlul Baitku di antara kalian bagaikan bahtera Nuh. Mathalu Ahlul Baiti fikum kasafinati Nuh. Siapa yang menaikinya akan selamat dan yang meninggalkannya akan tenggelam. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Jadi hadis di atas telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, Al-Hafidh At-Tabari dalam Az-Zakhairul Uqba, dan lain-lain. Jadi perumpamaan Ahlul Bait seperti perumpamaan bahteranya Nabi Nuh yang meninggalkan bahtera itu akan tenggelam. Demikian juga dengan hadis Shaqalain. Tentunya hadis Shaqalain ini juga hadis yang Bapak dan Ibu wajib hafal. Itu merupakan hadis wajib bagi pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Inni tarikum fikumus Shaqalain, atau redaksi lain inni taraktu fikumus Shaqalain, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka yang besar, kitab Allah dan Ahlul Baitku. Kemudian redaksi yang lain mengatakan in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat setelahku untuk selamanya. Fa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Sesungguhnya keduanya tidak akan pernah terpisah hingga keduanya sampai kepada telagaku, kata Rasulullah. Demikian juga dengan hadis Shaqalain, hadis sahih yang datang melalui berbagai jalur periwayatan. Di antaranya adalah Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, yang meriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang berkata, suatu hari Rasulullah berkhutbah
di hadapan kami di suatu telaga yang disebut Khum. Kita akrab memanggilnya Ghadir Khum, antara Makkah dan Madinah. Setelah memuji Allah dan memberikan nasihat dan peringatan, beliau bersabda, amma ba'd, wahai sekalian manusia, sungguh aku adalah seorang manusia yang sebentar lagi akan didatangi oleh utusan Tuhanku, dan aku telah siap menyambut panggilannya. Karena itu aku wariskan untuk kalian 2 pusaka yang agung. Yang pertama adalah kitab Allah yang berisi petunjuk dan cahaya. Maka ambil dan berpegang teguhlah kepadanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan anjuran untuk selalu berpegang kepada kitab Allah hingga beliau bersabda, dan ahlul baitku. Udzakirukumullah, ku ingatkan kalian akan ahlul baitku. Ku ingatkan kalian akan ahlul baitku. Ku ingatkan kalian akan ahlul baitku. Udzakirukumullah ahla baiti. Al-Albani juga meriwayatkan hadis-hadis sahih dengan nomor 1767 dengan redaksi At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, telah kutinggalkan bersama kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah dan keluargaku, ahlul baitku. Nah, Al-Albani memastikan kesahihan hadis ini dengan menyebutkan beberapa bukti dalam bentuk hadis-hadis sahih yang lain. Hadis tersebut dan hadis-hadis senada telah menanamkan benih cinta kepada ahlul bait dalam hati kaum muslimin hingga menuntun mereka menuju ketaatan dan loyalitas yang total terhadap ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Jadi sebenarnya dari perjalanan hadis keutamaan ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, sangat jelas sekali kita bisa menangkap satu kondisi di mana yang paling berperan yang menjadikan banyak kaum muslimin yang tidak mengikuti bahkan tidak mengenal ahlul bait alaihi wassalatu wassalam adalah syubhat. Kalau kita berbicara tadi sempat disinggung tentang Ghadir Khum misalkan, satu peristiwa besar yang diriwayatkan oleh banyak perawi, tapi coba Bapak dan Ibu-ibu tanya kepada orang-orang muslim di sekitar Bapak dan Ibu-ibu, apa itu Ghadir Khum? Tidak ada yang tahu, nyaris tidak ada yang tahu. Kita bisa membaca dari kondisi yang seperti ini, bagaimana perjalanan hidup ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, sirah ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Karenanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihitung sebagai mata rantai kecil yang menyampaikan hakikat ilahiyah kepada generasi setelah kita. Meskipun yang kita lakukan tidak seberapa, tapi ini sebagai satu imdha, satu bentuk registrasi kita untuk menjadi bagian dari ahli syafaat mereka. Karena memang kita selalu merasa miris ketika kita berbicara tentang keutamaan ahlul bait yang disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah, tapi pada prakteknya kita melihat banyak kalangan ahlus sunnah yang tidak mengenal, bahkan memusuhi, dzaluman jahula, jadi kedzaliman yang disebabkan oleh kejahilan. Wan nasu a'da'u ma jahilu, dan manusia cenderung untuk memusuhi apa-apa yang tidak dia ketahui. Karena itu setiap kita yang merasa menisbahkan diri kita kepada ajaran ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, kita punya tugas yang tidak ringan sepanjang zaman kita. Kita harus menurunkan pengertian ini kepada anak-anak kita, mewarisan kepada mereka. Paling tidak mereka bisa menjadi mata rantai kecil yang lain yang menjadi warisan kita. Ala kulli hal, itu sehubungan dengan dalil Qur'ani dan riwayat mengenai keutamaan ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, yang saya kira sekali lagi ini pasti sebagian kecil saja dari
riwayat ataupun ayat-ayat yang berhubungan dengan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Kemudian kita masuk kepada keunggulan intelektual. Ini juga sesuatu yang diakui oleh kalangan sunnah, apalagi Syiah. Kalau kita berbicara mengenai intelektualitas Ahlul Bait salamullah alaihim ajmain. Ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at afdal min Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Kalau tidak salah kata Abu Hanifah, belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar ada orang yang lebih baik, lebih mulia, lebih afdal daripada Imam Ja'far bin Muhammad Sadiq. Laula Ali lahalaqa Umar. Laula Ali lahalaqa Nu'man. Banyak sekali bukti-bukti dan testimoni dari para sahabat mengenai keunggulan intelektual Ahlul Bait salamullah alaihim ajmain. Sekarang kita tidak perlu membicarakan ilmu laduni. Kita tidak membicarakan ilmu ilahi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasihnya. Dalam hal nasab dan kedudukan sosial saja kita bisa melihat bagaimana Ahlul Bait alaihissalatu wassalam adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya secara keilmuan pastilah mereka lebih tahu ketimbang orang-orang di luar keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun yang namanya syubhat selalu syubhat. Tidak akan disebut syubhat ketika ia tidak menentang sesuatu yang jelas. Karena sesuatu yang jelas tidak akan pernah kabur kecuali ketika dikaburkan, dan itu namanya syubhat. Dengan dimirip-miripkan. Syubhat dari kata syabih. Syabih itu mirip, seperti. Syabih itu artinya mirip. Maka syubhat adalah penyesatan dengan cara memiripkan yang sesat itu dengan yang hak. Namanya syubhat. Makanya syubhat sangat berbahaya karena banyak orang awam yang kemudian terjebak dalam syubhat ini. Kalangan Wahabi menggunakan syubhat tauhid misalkan untuk mengajak masyarakat awam untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan jihad, kemudian apa yang disebut dengan pemurnian tauhid dan lain sebagainya. Itu termasuk kategori syubhat, karena kalau yang paling jelas seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib mengenai kaum Khawarij, kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimatnya hak tapi yang dimaksud adalah kebatilan. Itu namanya syubhat. Dan itu yang paling dikhawatirkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, karena itu memanfaatkan orang-orang awam, menjebak orang-orang awam dengan tadi itu, dengan memirip-miripkan yang batil dengan yang hak. Keunggulan intelektual, kemampuan selalu menarik simpati dan menciptakan daya tarik penghormatan orang terhadap pemiliknya. Karena Ahlul Bait memiliki kemampuan tinggi dalam intelektualitas, maka kalangan cendekiawan umat selalu berusaha merekuk air dari mata air ilmu mereka. Bahkan para khalifah selalu meminta bantuan mereka dalam menghadapi perkara dan kasus yang menyulitkan. Sehingga masyarakat menyaksikan sebuah marji'iyah, sebuah satu rujukan secara intelektual yang menjadi sandaran bagi mereka. Said Hasan An-Nadawi dalam kitabnya Al-Murtadha membahas mengenai kebiasaan Khalifah kedua Umar bin Khattab. Yang paling terkenal, sering bertanya kepada Imam Ali, sering dibantu oleh Imam Ali, adalah Khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua. Ada satu jawaban Khalifah yang kedua ketika ditanya sesuatu dan tidak bisa menjawab. Terakhir dia bilang, saya lupa ingat bagian awalnya, terakhir, wa yulhini as-safku fil aswaq. Aku tidak bisa menjawab karena aku terlalu disibukkan dengan urusan bisnis di pasar. Nah, jadi
Saya masih ingat itu. Itu disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Tijani Samawi, mengatakan wa yulhini safku fil aswaq itu. Saya ingat sekali bagian akhir itu karena kebetulan saya punya kondisi yang sama dengan Umar bin Khattab. Ya, disibukkan oleh pasar. Jadi kalau saya tidak tahu, saya akan menjawab itu, mengambil sunnah Umar bin Khattab. Saya tidak tahu karena saya sibuk di pasar. Nah, ia berkata bagi Sayyidina Umar, jadi Sayyid Hasan Nadwi ini berkata, bagi Sayyidina Umar, Ali adalah penasehat terpercaya dan hakim yang adil dalam memutuskan kasus yang sulit. Kadang kita nggak habis pikir bahwa pada Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berhak atas kekhalifahan. Dan pada masa kekhalifahan, baik Abu Bakar maupun Umar, Ali bin Abi Thalib benar-benar menjadi andalan intelektual bagi para khalifah. Yang memberikan satu ilustrasi bahwasanya sebenarnya semua orang tahu bahwa yang layak jadi khalifah siapa itu sebenarnya tahu. Karena memang para khalifah itu ahlibu halban laka syatrah. Aku memerah susu, nanti kamu akan saya bagi separuhnya. Kuatkan aku sekarang, akan aku berikan kepadamu esok. Gitu. Nah, saya sih nggak berani mengatakan kalau itu konspirasi ya. Itu cuma menjaga saja, menjaga agama supaya tidak lepas jalur, kata mereka. Hakim yang adil dalam memutuskan kasus yang sulit, sehingga kesulitan segera pergi dan syubhat pun sirna. Semua itu sangat berkesan pada diri Sayyidina Umar, hingga beliau sering mengatakan, laula Ali lahalaka Umar, sekiranya bukan karena Ali, maka celakalah Umar. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu orang sering menyebut dirinya, namanya. Ya, jadi celakalah saya gitu maksudnya. Ya, karena ada beberapa teman yang bertanya, kenapa mengatakan lahalaka Umar? Berarti yang ngomong bukan Umar, gitu. Yang bicara Umar, karena di dalam kebiasaan orang Arab ketika berbicara menyebutkan diri dengan nama itu biasa. Ya. Ala kulli hal. Bahkan ada ungkapan terkenal dalam bidang sejarah dan sastra. Jadi sampai kemudian menjadi istilah akademis barangkali ya. Dalam hal sastra dan juga sejarah, al-qadhiyatu wala aba hasanin laha. Jadi kalau ada masalah yang tidak terselesaikan, tidak ada solusinya, itu mereka punya apa istilah? Al-qadhiyatu wala aba hasanin laha. Ini peristiwa yang Abul Hasan nggak ada di situ gitu. Jadi ketika tidak menemukan jawaban, tidak menemukan apa solusi, tidak menemukan konklusi yang bisa dijadikan sebagai sandaran, itu mereka punya istilah al-qadhiyatu wala aba hasanin laha. Peristiwa ini peristiwa dan tidak ada Abul Hasan di situ. Artinya nggak ada jalan penyelesaian. Nah, ini sesuai dengan sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Ali adalah paling adil di antara mereka. Adaluhum. Karenanya Umar pernah menjadikannya pemimpin pengganti selama khalifah pergi ke Quds. Nah, ini dilihat dari satu sisi tertentu. Kalau kita melihatnya dari banyak sisi, kita bisa melihat bahwasanya Ali bin Abi Thalib dengan kebesaran hati membimbing umat melalui khalifah. Jadi para a'immah itu memiliki tugas suci. Jadi meskipun secara politis mereka tidak berkuasa, mereka tetap harus memelihara misi untuk menuntun umat ini kepada kebenaran yang sejati. Kalau seperti kita barangkali kita sudah tidak mau lagi ikut campur dalam urusan, biarkan hancur-hancur lah.
karena ya sudah merebut kekhalifahan saya, hak saya sudah mereka ambil, dah biarkan hancur-hancur. Kalau misalnya nggak tahu jawab, rasakan sendiri. Misalkan ya, kalau kita Imam Ali tidak, para imam tidak, mereka manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang juga ditafsirkan bahwasanya ternyata Ahlul Bait mendukung khalifah karena memberikan nasihat, memberikan advice, berbagai macam masukan, bahkan jalan keluar bagi hal-hal yang tidak diketahui oleh khalifah. Dr. Zafir Al-Qasimi, seorang guru besar bahasa Arab dan ilmu Islam di Universitas Libanon, yang juga seorang peneliti terkenal, memperhatikan masalah ini dalam sebuah pembahasan tentang lembaga peradilan dalam syariat dan syariat Islam. Ia mengatakan, adapun Ali bin Abi Thalib, dia adalah yang paling adil di antara para sahabat, bahkan nampaknya ia selalu dimintai pendapat dan tidak pernah meminta pendapat. Siapa yang tahu? Wallahu alam gitu. Jadi diakui bahkan di kalangan akademisi, Imam Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang secara intelektualitas tidak diragukan lagi, melebihi yang lain. Sifat wara' yang dimiliki imam mungkin saja mendorongnya untuk bertanya kepada seseorang. Imam Ali bin Abi Thalib sebagai, ini juga kadang seringkali kritik usil juga, kadang Imam Ali bertanya kepada seseorang itu, wah Imam Ali nggak tahu gitu, maka ia bertanya kepada seseorang. Imam Ali bin Abi Thalib memang pernah kemudian bersabda, ana abdun liman allamani harfan, aku siap menjadi budak bagi orang yang mengajariku barang satu huruf saja. Penghormatan kepada ilmu. Kadang Imam Ali juga bertanya tentang sesuatu dan lain sebagainya. Karena memang dalam kehidupan para imam itu tidak seperti kita. Mereka sangat menjaga perasaan orang yang diajak bicara. Mungkin antum masih ingat bagaimana Imam Hasan dan Imam Husain melihat seorang tua yang melakukan wudhu dan wudhunya salah. Nah, keduanya tidak langsung menegur. Keduanya pura-pura berlomba wudhu, kemudian meminta orang tua ini untuk menjadi juri. Begitu melihat wudhu Imam Hasan dan Husain, baru orang tua itu sadar, saya seakan-akan melihat wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat sepak terjang para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, memang seringkali kadang kita itu salah fokus ya. Salah fokus dalam artian kita tidak terbiasa seperti itu, bukan orang yang terbiasa dengan akhlak setinggi itu. Nah, jadi seringkali kita memaknai apa yang dilakukan oleh para imam itu sebagai, jadi istilahnya bahasa cinta ditafsirkan dengan bahasa prosa misalkan. Nggak akan ketemu. Kalau kita lihat doa kumail misalkan, doa kumail itu bahasa cinta. Coba antum terjemahkan dengan bahasa prosa, nggak akan ketemu. Terkesan berlebih-lebihan, terkesan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salah satu perbedaan, kalau saya meminjam istilahnya Cak Nun itu mengatakan bahwasanya seringkali kita itu kehilangan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat dari Allah adalah jabariyahnya Allah saja, jalaliyahnya Allah saja. Padahal seringkali ungkapan-ungkapan kita kepada Allah itu diajarkan oleh para imam itu dengan ungkapan-ungkapan kemesraan. Antum ingat dalam doa iftitah kalau tidak salah. Dalam doa iftitah kita melihat misalkan wala maula asbara minka, tidak ada tuh junjungan yang lebih sabar darimu ya Allah. Jadi kita maksiat pun Allah masih menurunkan rahmatnya kepada kita. Sampai kemudian imam berdoa, kalau tidak salah iftitah atau mungkin Arafah, tidak ada Tuhan, tidak ada maula yang lebih sabar darimu ya Allah. Imam Ali mengatakan, wahab li sabartu ala harri narik, mungkin aku kuat menahan nerakamu, fakaifa asbiru ala firaqik, tapi bagaimana aku sabar berpisah darimu. Nah, seringkali
Seringkali ketika kita berusaha memahami sirah Ahlul Bait, kita lupa bahwa mereka adalah manusia-manusia dengan makom yang kita harus merujuk kepada hadis dan juga ayat untuk bisa memahami itu. Jangan sampai kemudian kita memahami sirah Ahlul Bait dengan tradisi yang tercetak dalam benak kita, tradisi kita ini. Sekarang begini, kalau kita ini misalkan orang Jawa lah, ya, orang Jawa ada kiai sedang ceramah. Nggak mungkin sedang ceramah kemudian saya tinggal. Kita berbondong-bondong tinggal menuju kepada dagangan yang lewat depan musola misalkan. Meskipun kita nggak suka dengan pengajiannya, kita nggak bakal seperti itu. Maka ketika kita mengatakan wataraku kako iman, meninggalkan Rasul sedang ceramah dalam keadaan berdiri, masa gitu? Iya, kita pakai pola pikir orang Jawa yang nggak mungkin melakukan itu. Masa gadirhum, satu peristiwa yang jelas, masuk secara massal orang-orang menolak dan mengingkari gadirhum. Ya akhi, kita berbicara mengenai orang Arab. Kita tidak berbicara mengenai orang Jawa atau orang Sunda. Kita berbicara mengenai orang Arab yang dahulu kala ketika punya anak perempuan, itu anak perempuannya itu langsung diedam, langsung dibunuh. Dan menurut riwayat, kalau tidak salah disebutkan oleh Syekh Jawad Mughni ya, bahwasanya tradisi menguburkan anak perempuan hidup-hidup itu berawal dari peperangan antara Banu Tamim dan Banu siapa saya lupa, yang mana salah satu pasukan itu membawa perempuan-perempuan untuk menyemangati, cheerleader lah kalau sekarang, membawa perempuan untuk menyemangati. Ternyata kalah. Lalu diejek oleh pasukan yang mengalahkan mereka. Pantas kalah, isinya perempuan semua. Sejak saat itu ada tradisi bahwa perempuan itu membawa sial. Nah, jadi kita harus melihat juga cara pandang orang Arab pada waktu itu. Makanya kalau kita berbicara tentang sepak terjang orang Arab dengan pola berpikir kita, ya, dengan tradisi kita, tradisi berpikir kita, itu seakan-akan tidak mungkin terjadi kedzaliman kepada keluarga Nabi sampai sejauh itu. Tapi sekali lagi, budaya mereka berbeda. Kata Syekh Makarim Shirazi, salah satu tanda kenabian adalah bahwa Nabi itu muncul dalam satu masyarakat dan dia tidak dipengaruhi oleh masyarakatnya, bahkan ia merubah masyarakat itu. Artinya ketika Nabi muncul pada masa-masa yang sangat parah secara sosial, sangat parah, dan Rasulullah turun di situ tanpa terpengaruh oleh kondisi masyarakat pada waktu itu. Dan membawa ajaran yang tidak pernah didapatkan dari masyarakat. Karena masyarakatnya masyarakat penyembah berhala. Dan Rasulullah membawa ajaran tauhid. Dari mana datangnya pemikiran tauhid ini? Sementara Rasulullah adalah anak masyarakat jahiliyah. Nah, jadi kita melihat betapa kita harus mempelajari budaya, termasuk menerjemahkan. Orang menerjemahkan itu ya menerjemahkan budaya juga, bukan hanya bahasa. Ya, karena kata-kata tertentu mungkin penekanannya berbeda. Bahkan untuk bahasa Indonesia itu kan saking nggak bisa mewakili, itu banyak sekali bahasa Indonesia yang assembling dari bahasa Arab. Ya, MPR misalkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu semuanya bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Arab semua. Ala kulli hal. Nah, saya akan selesaikan paragraf ini. Dr. Zafir Al-Qasimi yang juga peneliti terkenal menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang selalu dimintai pendapat, dimintai jawaban. Ada kitab kumpulan hadis mengenai Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, termasuk bagaimana para sahabat itu mengandalkan Imam Ali bin Abi Thalib secara keilmuan. Itu ada kitab namanya Ali wal Wilayah. Insyaallah suatu saat
saya ingin juga membahas itu ali wal wilayah itu. Saya dulu pernah diajari oleh guru saya, Ustadz Khatib Usman dulu. Tapi belum selesai, baru sebagian saja. Kemudian kita tidak bertemu lagi karena kita harus pindah dari pondok itu. Itu bagus sekali. Insya Allah satu saat kita akan coba cari kitabnya. Paling enggak PDF-nya lah. Nah, ala kulli hal, saya sampai berapa Ustadz waktunya? Atau saya memang sudah saatnya untuk menjawab pertanyaan? Oke, Ustaz. Kalau antum sudah rehat dulu boleh. Nanti kita sambung dulu dengan audiens. Tapi kalau antum mau menyampaikan lagi boleh. Oke, kita dari audiens, dari Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin mau dikonfirmasi atau ditanyakan atau bertanya mengenai istilah-istilah serah. Ada? Oke, belum ada mungkin ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa santai saja ya, sambil minum, dan antum juga biar agak lebih santai. Mau lanjut atau kita jeda dulu Ustaz, dari jeda dengan pertanyaan? Saya ikut saja kalau memang ada pertanyaan. Kalau tidak, sambil menunggu pertanyaan bisa kita lanjutkan. Oke, lanjut aja deh Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan kita Langsung berhenti. Ya, masih memantau chat juga. Siap. Ya. Nah, sifat wara yang dimiliki Imam Ali mungkin saja mendorongnya untuk bertanya kepada seorang. Namun kenyataannya kitab-kitab tidak pernah meriwayatkan kejadian di mana Ali meminta pendapat seorang di antara para sahabat. Nah, jadi Imam Ali bin Abi Thalib memang selalu menjadi rujukan dan tidak pernah merujuk kepada siapapun. Ala kulli hal, penafsiran yang benar tentang hal ini adalah bahwa Imam Ali tidak memerlukan yang lain secara intelektual karena ia berada di atas orang-orang yang sezaman dengannya, sehingga tidak perlu merujuk kepada seorang pun dalam setiap masalah atau kesulitan. Nah, Syekh Muhammad Abu Zahrah ketika membahas mengenai ilmu Imam Ja'far Shadiq berkata, betapa ulama Islam dari berbagai golongan telah sepakat dalam satu perkara, termasuk tentang keutamaan dan ilmu Imam Shadiq. Karena itu, para imam Ahlus Sunnah yang sezaman telah menimba ilmu dari beliau. Imam Malik misalkan menimba ilmu dari beliau dan meneruskan kepada murid-muridnya. Ini Imam Malik, ini Malik bin Anas ya, bukan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Malik, Malik bin Anas namanya. Menimba ilmu dari beliau dan meneruskannya kepada murid-muridnya, seperti Sufyan bin Al-Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, dan banyak lagi yang lain. Abu Hanifah juga menimba ilmu dari beliau. Meskipun usia keduanya sebaya, namun Abu Hanifah menganggap beliau sebagai manusia paling berilmu pada zamannya, karena beliau paling alim di antara manusia dengan berbagai latar belakang. Sekelompok besar tabi'in telah menerima jalur periwayatan hadis darinya, seperti Yahya bin Sa'ad Al-Ansari, Ayyub Sakhtiyani, Aban bin Taghlib atau Taghlib, kemudian Abu Amr bin A'la, dan tokoh-tokoh tabi'in lainnya yang menimba ilmu fikih serta hadis. Tingkat mereka berada di atas para perawi dari kalangan tabi'in. Tentunya tabi'in lebih dekat daripada tabi'in kepada sumber daripada riwayat yang datang setelah mereka. Kalau kita tabi'in berapa kali nggak tahu ya. Nah, itu pun kalau kita tabi'in, kalau kita mengikuti, kalau enggak ya enggak. Apalagi dibanding dengan imam-imam mujtahid, sebagaimana yang pernah kami sebutkan sebagiannya. Tidak apalagi setelah tabi'in, tentunya itu akan lebih jauh. Demikian para imam Ahlul Bait sebagai pusat rujukan ilmu pada zamannya dan tidak tertandingi oleh seorang pun di antara ulama dan fuqaha. Hal itu semakin mengukuhkan kemuliaan mereka, para imam Ahlul Bait di antara umat yang melingkupinya dengan berbagai penghargaan dan penghormatan. Jadi penghormatan masyarakat kepada para imam yang nanti termasuk di antaranya pada masa Imam Ridha, penguasa sendiri sangat khawatir dengan pengaruh para imam terhadap
simpatik masyarakat kepada mereka. Nah, ala kulli hal. Saya kira itu saja supaya tidak terputus. Nanti kalau pembahasan kita lanjutkan di tengah-tengah, nanti kita akan membahas tentang akhlak mulia insya Allah kalau kita masih ada kesempatan untuk pertemuan berikutnya insya Allah. Insya Allah Ustaz, ada pertemuan lagi, satu kali pertemuan bulan akhir insya Allah. Ini Ustaz yang tadi terkait dengan, ini sambil menunggu dari Bapak dan Ibu, saya sempat mencatat tadi terkait dengan ayat Al-Quran, khususnya ayat At-Tahir itu kan langsung ya to the point kepada Ahlul Bait itu. Nah, saya kalau kita searching misalkan istilah Ahlul Bait juga tercantum di di itu ya, di surat Hud sama Qasas ya. Hud 73 terus Qasas 12 misalkan yang tentang sosok istri Ibrahim ya, untuk yang Hud 73 itu. Kalau Al-Qasas itu tentang ibunya Musa salam. Tapi sedangkan di konteks tadi yang Azab 33 itu berdasarkan pada asbabun nuzul ya, itu konteksnya adalah yang Ahlul Kisah itu. Kenapa di Quran itu tidak to the point ya saja gitu ya, langsung misalkan disebut personalitasnya gitu. Kira-kira Ustaz. Ya, karena memang sebenarnya Al-Quran itu kan kitab mujmal namanya. Kitab yang menyebutkan masalah-masalah secara global. Makanya kemudian ada riwayat, ada hadis. Afwan Ustaz Asa, boleh saya izin sebentar? Boleh, Ustaz, silakan. Nah, kayaknya Bapak dan Ibu boleh sambil mencatat-catat dulu, barangkali ada yang ingin tanyakan, bisa dituliskan di room chat atau secara langsung. Bisa dimanfaatkan forum kita untuk belajar bersama, insyaallah. Insyaallah kita ada 2 pertemuan lagi, nanti pertemuan 11 dengan guru kita Kiai Miftah, dan insyaallah pertemuan 12 bersama guru kita juga yaitu Ustadz Rahmat Hidayat. Insyaallah mudah-mudahan di Ramadan ini tidak ada utang terkait dengan LPI ini, insyaallah ya. Nah ini sudah ada yang masuk, alhamdulillah, dari Pak Herianto ya. Sambil menunggu guru kita, saya akan bacakan dari Pak Herianto itu, siapa Imam Ahlul Bait yang sejaman dengan para penulis kitab sitah, kitab sunni ya, dan mengapa jarang ada riwayat dari maksumin dalam kitab sitah sunni. Oke, insyaallah nanti guru kita akan meresponnya. Terima kasih Pak Herianto sudah menuliskan pertanyaan. Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang ingin dituliskan, tapi kalau mau secara langsung nanti setelah tiba guru kita alhamdulillah tadi ya kita sudah membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah tentang dalil-dalil Al-Quran terkait dengan dalil-dalil Ahlul Bait berdasarkan pada Al-Quran. Nanti tadi kita sudah ayat Mubahalah yaitu Ali Imran 61, kemudian juga At-Tahir, kita Al-Ahzab ayat 33 dan ayat Mawadah As-Surah 23, termasuk juga ada hadis-hadis yang sudah umum ya, yang Sakolim, terus juga Godirhum, itu yang sudah biasa kita, atau Sapinatu Nuh, Bahtera Nuh itu ya. Silakan Ustaz. Mohon maaf ya, ada tamu Ramadan yang tidak ditemui. Insyaallah. Ustaz, ini udah ada Ustaz, ada pertanyaan nih dari Pak Herianto. Siapa Imam Ahlul Bait yang sejaman dengan para penulis kitab sitah dalam sunni, dan mengapa jarang ada riwayat dari para maksumin dalam kitab sitah sunni? Oke. Iya.
Ya, yang sering kita temukan riwayat mengenai pertemuan para imam dengan para ulama Sunni yang menjadi sandaran kaum muslimin Sunni secara umum, yang paling sering kita temukan adalah Imam Ja'far bin Muhammad Shadiq alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau kita melihat interaksi para imam dengan para ulama Sunni itu sedemikian rupa, dan semua mengakui keutamaan para imam Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Mengenai pertanyaan mengapa jarang ada riwayat maksumin dalam kitab Sittah Sunni, nah itu saya kira seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya selalu ada usaha-usaha dari pihak-pihak penguasa untuk melemahkan pengaruh Ahlul Bait di dalam masyarakat. Saya kira tragedi pembakaran kitab-kitab hadis pada masa Khalifah Umar bin Khattab, saya kira sudah cukup memberikan gambaran, bahkan pada masa-masa awal, masih pada masa-masa Khulafaur Rasyidin, kita temukan bagaimana kalau dengan bahasa yang agak yang agak keras dari Syekh Tijani Samawi, bahwasanya kalau saya bodoh jangan sendiri, gitu. Jadi kalau saya bodoh jangan sendiri, kalau kata Syekh Tijani Samawi. Jadi kalau saya nggak tahu hadis, supaya saya tidak kelihatan tidak tahu, maka jadikanlah orang lain juga tidak tahu, gitu. Saya tidak akan mengatakan itu ya. Saya itu kata Syekh Tijani Samawi. Jadi kenapa jarang? Itu juga pertanyaan kita semua, tapi dari ilustrasi-ilustrasi itu kita bisa melihat bagaimana usaha-usaha untuk melemahkan pengaruh Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam di kalangan kaum muslimin. Dan bahkan kalau tidak salah, salah satu imam seperti Imam, saya lupa, Imam Ghazali atau siapa itu yang mohon saya nanti diralat kalau saya salah satu itulah pemuka imam itu yang punya pendapat bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Dan ketika ditekan oleh penguasa, dia merubah pendapatnya bahwa Quran itu makhluk. Nah, jadi kondisi seperti itu sangat biasa pada waktu itu. Yang namanya pembuat hadis-hadis itu, wah itu luar biasa. Puji-pujian kepada para khalifah itu sangat luar biasa. Al-Walid yang merupakan salah satu khalifah dinasti pada waktu itu mengatakan, yang menyobek Al-Quran, kemudian mengatakan, wahai Quran, kalau nanti kamu idalaki tarabbak, wahai Quran, aku sobek kamu hari ini. Kalau kamu nanti bertemu dengan Tuhanmu, katakanlah mazzaqani al-Walid, Walid yang telah menyobekku, gitu. Jadi sedemikian rupa kalau kita melihat beberapa hal yang mungkin jarang kita sampaikan secara umum ya. Kondisi-kondisi seperti itu sangat memberikan gambaran kepada kita betapa saat ini kaum muslimin tidak mengenal Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Karena memang yang berkuasa itu adalah politik kekuasaan pada waktu itu. Yang namanya kekhalifahan dalam tanda kutip kerajaan itu jelas-jelas selalu berusaha untuk menyingkirkan pengaruh pihak-pihak yang dianggap sebagai oposan. Selalu seperti itu. Dan ternyata Ahlul Bait adalah oposan abadi bagi sejarah perjalanan dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah sampai kepada generasi mereka modern sekarang ini. Selalu seperti itu. Nah, jadi saya kira mungkin itulah jawaban sementara paling tidak ya untuk siapa yang sezaman dengan para imam dan kenapa jarang ada periwayatan. Dan pada masa Imam Ja'far Shadiq kita mengenal ada Abu Hanifah ya. Abu Hanifah itu muridnya Imam Ja'far Shadiq, tapi dalam banyak kesempatan ia menentang Imam Ja'far Shadiq.
terutama dalam masalah qiyas misalkan. Qiyas itu Abu Hanifah adalah orang yang paling getol mengqiyas. Yang kemudian ditegur oleh Imam Ja'far Shadiq, inna awwala man qasa iblis atau syaitan. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali bermain kias itu syaitan. Jangan kamu mengkias, la taqis, jangan kamu mengkias gitu. Tapi itu kita bisa menambah lagi satu ilustrasi sejarah tentang para imam Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Jadi benar-benar kekuatan para imam itu adalah simpati masyarakat kepada mereka. Itu satu-satunya yang dikhawatirkan oleh para penguasa. Harta mereka tidak punya, pasukan apalagi. Kekuatan secara militer kan boro-boro mereka punya. Tapi ada kekuatan lain yang tidak bisa dimiliki dan diwakili oleh kekuatan militer atau kekuatan bersenjata sekalipun, yaitu apa? Simpati masyarakat kepada para imam Ahlul Bait alaihi wassalam. Nah, lanjut yang ini ada lagi pertanyaan Ustaz yang dari Pak Yusuf Ali itu, ini perihal riwayat bagaimana para imam menjaga perasaan orang lain. Nah ini. Nah, wah ini sebenarnya banyak sekali kalau kita melihat riwayatnya. Meskipun untuk berinci satu-satu kadang mungkin kita tidak ingat. Tapi riwayat tentang bagaimana para imam itu selalu menjaga perasaan orang lain, kita melihat misalkan pada satu saat Imam Ridho kalau tidak salah, Imam Ridho datang ke satu tempat, masuk ke satu rumah, yang punya rumah itu mencela Imam Ridho, tapi tidak tahu kalau itu Imam Ridho. Nah, jadi menjelek-jelekan dan lain sebagainya, mencaci maki sebagai penyebab tidak karuannya masyarakat. Dan Imam Ridho tidak serta-merta kemudian menyergah, menyanggah, kemudian mengatakan bahwa tidak demikian, beliau sabar. Kenapa? Karena beliau memperlakukan orang itu sebagai orang yang tidak tahu. Misalkan seperti itu. Kemudian tadi misalkan riwayat tentang Imam Hasan dan Husain yang mengajari orang tua itu cara wudhunya. Itu dengan cara tidak kemudian mengatakan, Pak, gini loh cara yang benar, enggak. Tapi, Pak, tolong nilai cara wudhu kita mana yang baik antara saya Hasan atau Husain dan lain sebagainya. Nanti insya Allah coba satu saat nanti kita akan, atau bisa juga dicari, bisa di googling juga akhlak Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, insya Allah. Oke. Nah, ada Bu Saida yang sudah angkat tangan, silakan. Silakan Ibu. Silakan Bu Saida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tadi memang masuknya agak telat, jadi penjelasannya nggak mungkin ketinggalan. Kalau yang saya masuk pertama kali tadi kan tentang masalah syariah hakikat ya Ustadz ya. Jadi kan sekarang ini kan lagi viral Ustadz itu ya, Ustadz yang makrifat ya, kalau di ahli sunnah gitu. Jadi saya juga sering mengikuti gitu. Terus bagaimana kalau di madhab Ahlul Bait ini mengenai yang makrifat ini, kalau katanya disebut di sini irfan ya, apa bisa kita sampai kepada ilmu tersebut tanpa harus belajar itu, tapi kita aktif di syariahnya, terus jadi memperbaiki syariahnya terus menerus gitu loh Ustadz. Apakah bisa sampai ke sana gitu? Terus yang kedua, sebenarnya kan kalau yang saya dengarkan dari kajian yang saya pernah dengarkan dari YouTube gitu ya Ustadz ya, yang Ustadz Ar-Razi Hisam itu kan sebenarnya ada ya kesamaan, artinya percaya bangkitnya Imam Mahdi, cuman beliau tidak membahas Imam Mahdi itu siapa, cuman disampaikan kalau dari keturunan Rasulullah gitu.
dari keturunan Rasulullah, tapi tidak disebutkan yang keturunan ke-12 gitu, tidak rinci seperti di Madhab Ahlul Bait gitu. Nah, terus cuman lebih membahas pada Dajjalnya gitulah Ustadz. Dajjal yang katanya anaknya Jin Azazil, yang muridnya Jibril juga, yang itu akan dibunuh oleh Nabi Isa, tapi bersama dengan Imam Mahdi gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, kalau di Madhab Ahlul Bait seperti apa. Terus Imam Mahdi sendiri itu kan sudah lahir ya, cuman orang-orang di Sunni kan nggak meyakini itu gitu. Kalau di madhab setelah saya di Abdi ini kan jadi yakin itu putranya Imam Al-Asy'ari. Terus itu hidupnya bertepatan dengan penguasa siapa Ustadz gitu, mungkin ada riwayatnya, atau yang kenapa kok bisa digoibkan gitu. Mungkin ada, kalau Nabi Isa digoibkan karena ini gitu, karena sesuatu. Kalau Imam Mahdi ini apa sempat ada sesuatu dengan penguasa sehingga digoibkan gitu Ustaz. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ini pertanyaan berat nih. Tentang syariat, tarekat, dan hakikat. Sebenarnya di salah satu kajian Ramadan kita di channel kita sudah pernah membahas bahwa puasa saja as-siyamu yurithul hikmah. Puasa itu akan mewariskan hikmah, wal hikmah yurithu al-ma'rifah, dan hikmah itu akan mewariskan ma'rifat, wal ma'rifah turithu al-yaqin, dan ma'rifah akan mewariskan keyakinan. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, di dalam madhab Ahlul Bait, ini sepertinya Ibu sering melihat ceramahnya Buya Razi ini. Jadi bagus juga. Beliau sempat juga menyebut tentang Imam Mahdi, dan beliau mengatakan Imam Mahdi sudah hadir dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Yang jelas di dalam Ahlul Bait pun sama sebenarnya, bahwasanya ada yang namanya syariat. Jadi kita melaksanakan hidayah tasyri'iyah, hidayah Allah yang bersifat tasyri'i dalam bentuk ritual peribadatan kita, ada ruku, sujud, dan lain sebagainya, tuntunan-tuntunan syariat yang kemudian harus kita isi dengan sesuatu di luar fikih yang kita sebut dengan tarikat. Misalkan seperti ikhlas misalkan. Ikhlas itu kan tidak ada dalam fikih karena itu ilmu tarikat, bukan ilmu syariat. Kemudian khusyuk itu juga ilmu tarikat, bukan ilmu syariat. Tadabbur, tawajjuh, taqarrub, itu semuanya adalah ilmu tarikat, bukan ilmu syariat. Tapi dari apa yang saya tangkap tadi itu, ada satu hal yang harus kita sedikit luruskan, bahwasanya ketika orang mencapai atau orang menginjak ke tingkat tarekat, bukan berarti dia meninggalkan syariat. Justru syariat itu tetap dijalankan, bahkan lebih diperbaiki dengan cara juga memberikan ruh kepada syariat kita, memberikan ruh pada ruku sujud kita, memberikan ruh kepada puasa kita agar tidak hanya lapar dan dahaga dan lain sebagainya. Jadi tetap saja syariat, ketika orang mencapai tarekat, melakukan tarekat, bukan berarti dia meninggalkan syariat. Jadi salah kalau ada orang kemudian karena saking tingginya makom dia sehingga dia tidak perlu sholat. Misalkan saking tingginya makom dia tidak perlu mempraktekkan fikih misalkan. Itu salah besar. Rasul saja shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku nih loh sholat. Jadi supaya yang lain juga seperti Rasulullah, meniru Rasulullah sholat. Padahal siapa yang lebih tinggi daripada Rasulullah dalam hal maqam rohani? Rasulullah bukan hanya maqam rohani seperti para ulama pada umumnya. Rasulullah sudah sampai kepada pertemuan Mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
tingkat itu bukan ketika naik tingkat berarti meninggalkan tingkat yang di bawahnya, itu tidak, tapi meningkatkan kualitas daripada tasyri'i kita dengan memberikan nilai tarekat. Ketika tasyri'i yang dipraktekkan dengan ruh tarekat, maka yang lahir adalah hakikat. Jadi hakikat itu bukan tingkat, tapi anugerah, taufik yang diberikan kepada Allah karena kita melaksanakan tarekat yang kita beri ruh dengan melaksanakan syariat yang kita berikan ruh tarekat. Baru kemudian ada hakikat. Man amila bima ulim alamallah malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, Allah akan mengajarkan yang tidak dia ketahui. Misalkan seperti itu. Kemudian kekhalifahan, kegaiban Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajahu syarif pada zaman kehidupan Imam Hasan Askari. Kenapa Imam Hasan disebut Askari? Karena Imam Hasan itu dipindahkan oleh penguasa pada waktu itu, dipindahkan ke satu tempat yang merupakan camp daripada tentara, supaya mudah diawasi. Bahkan kalau tadi ditanya apakah ada kezaliman yang menimpa sehingga sampai Imam Mahdi gaib, kezaliman yang dialami atau yang menimpa Imam Hasan Askari tidak pernah dialami oleh imam-imam sebelumnya. Imam Hasan Askari dalam sebuah riwayat sampai berpesan kepada para sahabat, kalau ketemu di jalan jangan memberikan isyarat, jangan mengucapkan salam, diam aja, karena itu akan membahayakan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak ketika Imam Mahdi baru dilahirkan, itu segera digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ditanya apakah karena kezaliman yang menimpa beliau kemudian Imam Mahdi digaibkan, iya. Dan kenapa digaibkan? Karena Imam Mahdi adalah imam terakhir yang harus menyelesaikan misi 12 imam itu untuk menyampaikan risalah ini sampai pada finish point-nya. Secara ringkas seperti itu barangkali. Baik Ustaz, ini Mas ada yang chat dari saudara kita Muhammad Sofyan, Bapak Muhammad Sofyan ya. Apakah benar bila ada orang yang berkata bahwa bukan hanya mazhab Ahlul Bait saja yang memiliki nasab dan sanad yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ada juga dari mazhab Sunni atau Salafi atau Sufi. Jadi saudara-saudara kita di sana juga sama-sama berpotensi benar dan soleh di hadapan Allah Ta'ala. Ini silakan Ustaz. Saya sangat setuju. Siapapun bisa atau siapapun memiliki potensi kesalehan. Potensi kesalehan. Apakah itu dari jalur tasawuf, orang-orang sufi, atau bermadhab sunni, atau salafi, dalam tanda kutip. Salafi ada banyak makna. Sekarang menjadi makna salafi ya lebih identik dengan mereka yang identik juga dengan intoleransi misalnya. Nah, itu harus dijelaskan dulu salafi. Kalau mengikuti salafus soleh, nah mungkin. Tapi kalau menjadi makna mankul hari ini, itu maknanya udah berbeda. Jadi kalau apakah mereka punya potensi? Kita jangan membicarakan apakah mereka bersambung pada Rasulullah ataupun tidak. Setiap orang punya potensi untuk soleh, meskipun bukan Ahlul Bait. Makanya Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih pernah dalam kitabnya, tapi bukan Tahrir Wasilah, beliau menyebutkan bahwasanya sholat di belakang orang Sunni yang adil itu sah. Jadi bisa juga kita sholat di belakang orang Sunni. Jadi jangan sampai kemudian saya harus sholat di belakang orang Syi'i. Nggak harus. Bisa kita sholat di belakang orang Sunni yang adil, karena hakimuhum ala mahakamu bi anfusahum. Hukumilah mereka sesuai dengan yang mereka yakini. Iya, jadi misalkan ada orang Sunni yang menganggap
sembelihan binatang yang dilakukan oleh orang Syiah itu haram. Maka kalau ia mendapat sesuatu dari kita dan dia makan sembelihan itu, ya itu haram. Karena ia yang menghukumi bahwa itu haram. Gitu. Jadi ketika kita berbicara mengenai kesalehan itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kesalehan itu tidak pada posisi ia berada pada mazhab Ahlul Bait. Bisa saja terjadi seperti itu. Karenanya kita dianjurkan untuk menghormati orang lain siapapun mereka. Karena kadang jasa mereka lebih banyak. Thomas Alva Edison mungkin jasanya lebih banyak daripada kita bagi masyarakat. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah bahkan ketika dia bukan keturunan Rasul ya, siapapun bisa menjadi saleh. Siapapun bisa menjadi saleh dengan keyakinan yang berlandaskan alasan yang benar itu bisa jadi saleh. Makanya di dalam usul fikih kan kita sering sampaikan bahwasanya semua itu berdasarkan qat'iynya, keyakinannya. Jadi misalkan kalau saya yakin minuman di depan saya ini khamr dan saya minum ternyata sirup, tetap saya berdosa meskipun saya minum sirup. Kenapa? Karena saya sudah yakin kalau itu khamr. Sebaliknya saya yakin kalau ini itu sirup, saya minum ternyata khamr, saya tidak berdosa karena saya punya dalil, yaitu qat'i saya, keyakinan saya bahwa itu sirup yang bisa jadikan hujah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tidak bisa menilai kemudian selain Ahlul Bait pasti selain pengikut Ahlul Bait, tergantung apakah tidak mengikuti Ahlul Bait itu karena inat menentang kebenaran atau memang banyak faktor, misalkan para Ustadz Ahlul Baitnya tidak bisa memberikan gambaran yang menenangkan, misalkan bagi bisa juga faktornya banyak, kemudian syubhat banyak, minimnya informasi juga bisa, banyak faktor. Jadi kalau potensi benar dan soleh di hadapan Allah, iya bisa, siapapun bisa. Bahkan kita yang mengaku pengikut Ahlul Bait saja masih harus mempertanyakan diri kita. Nah, jadi bisa, kalau ditanya bisa. Dan apakah itu keturunan Rasul atau bukan, itu masalah lain. Jadi secara nasab, orang yang mengaku keturunan Rasul juga bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, mencaci maki di mana-mana, mencela di mana-mana, menjelek-jelekan orang di mana-mana, menjatuhkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi insya Allah bisa. Ya. Oke, Ustaz, ini dari Bu Saidah katanya penjelasan tentang penguasa di zaman Imam Ash'ari yang belum disebutkan. Kalau nggak salah dinasti Abbasiyah ya. Penguasa siapa Ustaz? Antum ada buku ini kan? Kan dibaca pada bagian Imam Hasan Ash'ari. Insyaallah. Itu ada. Kalau misalkan pengen nggak perlu baca, silakan lihat channel YouTube kita. Insyaallah. Di bawah saya Ahlul Bait tentang Imam Hasan Ash'ari. Baru selesai beberapa waktu yang lalu. Nah, Oke. Gimana Ustaz? Ya, atau nanti bisalah kita nanti cek lagi, kalau tidak di sini di kitab tentang Al-Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif, nanti kita akan tambahkan insyaallah. Tapi yang jelas beliau berada pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah ya. Abbasiyah jelas ya, Bani Abbasiyah. Oke. Ustaz, kita sudah masuk penghujung acara kita. Silakan untuk closing statement, kemudian mohon untuk doa Ustaz.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang penuh berkah ini kita membahas mengenai manusia-manusia yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan mereka, keutamaan mereka, kemuliaan mereka, kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menerima seluruh manasik Ramadan kita hingga hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih disisakan untuk kita Ramadan-Ramadan yang lain. Dan kalaupun Allah menghendaki lain, kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah manusia-manusia ahli berkah, para imam ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, memberkahi kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha fa innahu la yaghfiru dhunuba kullaha illa ant. Allahumma tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la saqaman illa syafaitah. Allahumma bihaqi hadha syahr Ramadan al-mubarak syahruka ya Allah. Ij'alna min ahli syafaati Muhammad wa ali Muhammad. Warzuqna syafaata Muhammad wa ali Muhammad yaumal hisab. Warzuqna syafaata Muhammad wa ali Muhammad yaumal wurud. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Jika suatu hari Engkau berkenan mengambil nyawa kami, ambillah nyawa kami dalam ridha-Mu, ambillah nyawa kami dalam kasih-Mu, ambillah nyawa kami dalam keimanan kami kepadamu dan kepada syariat-Mu. Ambillah nyawa kami saat tangan kami mengusap anak-anak yatim di sekitar kami. Ambillah nyawa kami saat tangan kami mengulurkan bantuan kepada fakir miskin di sekitar kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Jadikan Ramadan-Mu ini rumah berkah bagi kami, bagi saudara-saudara kami, bagi anak dan istri kami, bagi orang tua kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, turunkan rahmat dan rizki-Mu pada mereka. Jika mereka telah berada di sisi-Mu, ya Allah, ampunkanlah dosa mereka, lapangkanlah kubur mereka, sinarilah kubur mereka, terangkanlah kubur mereka, naungilah mereka dengan rahmat dan maghfirah-Mu. Dan Kau siksa mereka ya Allah, karena mereka tidak pernah menyakitiku semasa hidup mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, sisakanlah kepada kami usia untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan-Mu yang lain. Dan jika Engkau menghendaki selain itu, ya Allah, jadikanlah Ramadan kami tahun ini dengan nama-Mu, dengan nama Rasul-Mu dan Ahlul Bait-Mu menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hadiahkanlah pahala majelis ini kepada guru-guru kami, terutama kepada Allahyarham Buya Jalaluddin Rahmat dan juga Ibu Bunda Ais Kartini. Limpahkanlah kepada keduanya kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka mengasihi kami dengan pelayanan mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin, berkahilah semua orang yang ada di majelis ini, ya Allah, dan yang tidak berada di majelis ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Telah banyak dosa yang kami lakukan, telah banyak maksiat yang kami lakukan, dan sedikit sekali keingatan dan tobat kami atas semua yang kami lakukan. Karenanya ampunilah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Terimalah amal kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Terimalah tobat kami dengan ghafur-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau biarkan kami keluar dari majelis ini kecuali telah Kau bersihkan hati kami, telah Kau lembutkan hati kami, telah Kau sakinahkan keluarga kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahumma ala Sayyidina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Wa sallallahumma ala Sayyidina Muhammad wa alihi akhyar. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa li ahli baitihi tayyibin at-tahirin wa li jami'il ulama wa li jami'il urafa wa li jami'il asatidzah. Al-Fatihatu lahum wa qablaha as-salawat.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi, ya mustaqim, mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli. Taqabbalallahu a'malakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, kita sedang menyelesaikan ngaji kita bersama guru kita Ustaz Rahmat Hidayat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usianya dan menambahkan ilmunya dan memberkati kehidupannya termasuk keluarganya. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.